Tidak di bihak lagi ya. Halo Ibu, saya izin live ya, Bu. Iya. Sama Karena Pak. saat ini saya lagi jadi panitia Innovation Award. Oh iya Pak, oke Pak. Iya, Terima kasih Pak. iya sama-sama. Bicaranya sudah di room mau di admit. Enggak. Mbak, enggak dengar Mbak. Kedengeran nggak? Halo? Ya. Kedengeran nggak? Kedengaran. Pembicaranya udah di room mau di admit nggak? Boleh, Mbak. Michael Firdaus kan ya? Oke. Admit ya. Di Maira ya. Maira. Halo, Bu, ini hostnya Pagi. Bu Ira ya? Iya, tapi nanti ada saya Ajeng, kemudian ada Mas Faisal dan Mbak Ayu. Nanti Pak Michael oh ya, panggilannya Pak Michael, Pak Firdaus. Kak Michael. Pak Michael nanti MC-nya akan ditemani oleh Mas Faisal ya. Oh iya, oke. Ini BTW maksudnya ada tim dari kawan lama juga sih di waiting room kayaknya deh. Oh iya. Yang apa? KL ya? Ada Bu Fei. Vanessa KL. Terus habis itu yang kodenya KL sih, Bu. KL, ya. Vanessa ya. Udah aku admit. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, aku ganti Desi ya, soalnya Desi ada keperluan mendadak. Jadi nanti aku yang akan present untuk kompronya dari kawan nama grup. Gitu. Oh iya, dengan Bu Vanessa ya? Terus satu lagi ada, kamu udah ganti nama belum? Oke. Nah, satu lagi KLG_Bramasta. Nah, kita perlu buka maskernya ya kira-kira, atau soalnya ini satu ruangan kebetulan gitu kan. Kalau misalnya kita pakai masker gitu, apakah mengganggu nggak ya nanti? Bebas sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita juga pakai masker soalnya. Oh ya, oke. Suaranya jelas sih. Ya, thank you.
Halo Pak. Iya. Keluarga itu banyak macamnya. Keluarga itu banyak macamnya. Ada yang baru memulai, keluarga itu banyak macamnya. Ada yang baru memulai, ada yang sudah sepanjang usia. Ada yang hari-harinya ditemani anak-anak lucu, ada yang diwarnai oleh anak-anak bulu. Ada keluarga yang sejak lahir, ada yang dipertemukan takdir. Ada yang hidupnya sederhana, ada yang penuh warna. Keluarga juga bisa dimulai dari duduk semeja walau beda selera. Bagi kami, keluarga punya banyak makna. Keluarga itu tempat awal sekaligus tempat kita pulang. Keluarga itu segalanya. Begitu juga dengan Kawan Lama Group yang berdiri dari sebuah usaha keluarga yang sederhana. Berawal di obrolan santai pada tahun 1955, Bapak Wong Jin terinspirasi untuk membangun Kawan Lama Group. Baginya, sukses adalah bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarga, juga melayani klien dan kolega layaknya keluarga. Semangat itu menjadi nilai utama kami hingga sekarang. Karenanya kami konsisten untuk menerapkan 8 aspek penting, yaitu innovative, accountable, mastery, excellence, leadership, integrity, teamwork, enthusiasm. Semangat yang sama menggerakkan kami untuk siap beradaptasi pada setiap perubahan dan mengikuti perkembangan zaman demi pelayanan yang lebih baik. Dengan pendekatan human-centric, kami terus tumbuh menyambut anggota keluarga baru yang selalu kompak saat bekerja dan hangat saat bersuka cita. Dan dengan berbagai pilar bisnis yang kami miliki, kami selalu ingin memahami serta melayani keluarga Indonesia. Agar menemukan kenyamanan, merasakan pengalaman tak terlupakan, mencicipi berbagai rasa, menghadirkan keceriaan, menghidupkan harapan, dan menciptakan cerita bersama keluarga. Kami terus berusaha memberikan yang lebih bagi keluarga Indonesia dengan menghadirkan berbagai merek terbaik. Karena kesuksesan bagi kami bukan hanya grafik angka yang meningkat, tapi juga kebahagiaan seluruh keluarga Kawan Lama Group. Dengan begitu, yang dulu berawal di kios 3x3, kini kami memiliki lebih dari 1.000 toko yang tersebar di lebih dari 50 kota di Indonesia. Dan untuk menjaga ketersediaan produk di seluruh area, kami juga telah membangun lebih dari 10 pusat distribusi dengan luas hingga 240.000 meter persegi dengan sistem yang modern. Didukung armada yang siap mengantar semua produk sampai ke tangan konsumen. Bersama lebih dari 40.000 karyawan, kami siap menjalankan program berkelanjutan untuk melayani lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia. Karena Kawan Lama Group lebih dari bisnis keluarga, tapi juga bisnis untuk keluarga. Dengan memahami keluarga Indonesia, kami memberikan nilai untuk kehidupan yang lebih baik. Kawan Lama Group, bring value for a better life. Oke, selamat pagi teman-teman Binusian semuanya, serta para hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya, sehat selalu dan aman ya, dimanapun teman-teman semuanya berada, baik itu mungkin lagi ada di rumah, atau mungkin lagi ada di kampung halaman ya, ataupun mungkin lagi ada di kafe ya, lagi belajar atau work from anywhere gitu.
Oke, perkenalkan saya Faisal dari Employability and Entrepreneurship Alam Sutra yang akan memandu acara kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Meiliana Eskom MM CDMS CBDMP dan juga Ibu Dr. Ratnasari Eskom MM SI selaku Internship Center Manager. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk tim dari perusahaan pertama kita untuk Summer Care Camp Seminar Series pada tahun 2022 ini, yaitu adalah dari Kawan Lama Group. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada Ibu Feci selaku Recruitment Manager, kemudian ada Ibu Venesia Fulvia selaku Talent Acquisition Branding, dan juga narasumber kita pada pagi hari ini yaitu adalah Bapak Michael Firdaus selaku Backend Developer at ruparupa.com, serta tim dari Kawan Lama Group yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan juga teman-teman Binusian juga yang sudah hadirnya ada sekitar 140 orang yang sudah hadir di Zoom. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada teman-teman yang belum hadir, silakan diinfokan ya kalau kita acaranya sudah mau mulai nih. Nah, pada acara seminar hari ini yang merupakan salah satu seminar dari rangkaian Summer Career Camp Seminar Series 2022 yang akan diadakan oleh Binus University. Nah, sebelum memulai, mungkin teman-teman kita akan saya bacakan sedikit ya tentang Summer Career Camp Seminar Series ini. Nah, ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Internship Center dan Employability and Entrepreneurship Center dari kampus-kampus seperti Alam Sutra, Bekasi, dan juga JWC. Nah, event ini merupakan serangkaian seminar di mana Binus University mengundang para profesional dari berbagai latar belakang, berbagai ilmu, dan pengalaman dari berbagai topik pengembangan karir yang menarik, seperti mengenai berbagai tren profesi di berbagai industri, dan juga persiapan karir sebagai profesional. Jadi teman-teman nanti bisa tahu lebih banyak lagi tentang gimana sih tentang dunia pekerjaan sekarang, industri sekarang itu seperti apa, supaya nanti teman-teman Indonesia lebih siap lagi dalam menghadapi karir di masa depannya. Seperti misalnya nanti saat berinternship ataupun saat sudah lulus kemudian berkarir di industri. Nah, serupa dengan tahun lalu, Summer Career Camp hadir untuk mengisi masa liburan teman-teman semuanya dengan kegiatan seminar yang bermanfaat dan akan diadakan dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2022. Harapannya, melalui event ini teman-teman dapat mengenai diri dan mengenai diri sendirinya dan mengetahui bidang yang cocok untuk teman-teman yang ingin dalami seperti itu. Jadi pastikan teman-teman Binusian dan peserta seminar sekali dapat stay tune dan fokus ya dalam seminar-seminar yang akan kita hadirkan nantinya. Oke, untuk pembukaan pada pagi hari ini ya teman-teman Binusian ya, marilah kita dengarkan opening speech dari Profesor Dr. Meiliana Eskom MM CDMS CBDMP selaku Global Employability and Entrepreneurship Rector yang akan membawakan opening speech pada pagi hari ini. Pada Prof. Mei, kami persilakan. Oke, makasih Faisal. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi Bapak Ibu dari Kawan Lama Group gitu ya. Makasih Bu Feci, makasih Bu Vanessa, Pak Michael ya yang sudah hadir hari ini menjadi pembicara pertama dalam sesi Summer Career Camp Seminar Series yang diadakan oleh Binus University melalui Internship Center. Terima kasih juga kepada Bu Ratnasari, Bu Ira, dan teman-teman Bu Ajeng, dan teman-teman Marcel dari Internship Center, semua yang sudah menggawangi acara ini dengan sangat baik gitu ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memperoleh banyak manfaat dalam acara ini dalam kaitannya dengan career development Anda semua ya. Jadi Binus selalu mempersiapkan Anda ketika Anda siap pada saatnya nanti Anda sudah mendekati lulus, Anda sudah mendekati enrichment program dan Anda mungkin mengambil magang gitu ya, Anda sudah lebih siap ketika Anda harus terjun ke industri atau terjun langsung ke masyarakat dalam bentuk Anda bekerja di perusahaan. Nah, Career Camp kali ini saya juga mengucapkan terima kasih atas 6 dukungan dari perusahaan yang telah berperan aktif gitu ya membantu Binus dalam kegiatan
Summer Career Camp dalam seminar series tahun 2002 ini. Tadi kepada kawan lama, kepada Kalbe Pharma, kepada Forest Internasional, kepada Indosat, kemudian Bank Sinarmas dan Bank CIMB Niaga ya yang akan terus memberikan knowledge, insight yang berguna bagi pengembangan karir untuk para binusian. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini supaya Anda lebih mengenal bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda ketika nanti Anda terjun melakukan apply dari lowongan yang disediakan oleh perusahaan, atau bagaimana Anda menghadapi interview, bagaimana Anda melakukan digital marketing, dan lain-lain yang tentunya topik-topiknya sudah disiapkan oleh tim dari Internship Center dengan sangat-sangat menarik gitu ya, sesuai dengan keterbaruan topik saat ini ketika Anda ingin menjadi seorang profesional. Sekali lagi semangat dan terima kasih kepada para perusahaan yang telah membantu BINUS dan telah bekerja sama dengan BINUS selama ini. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan juga kepada tim panitia. Good job ya, panitia luar biasa. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang, tetap sehat, tetap semangat. Baik, terima kasih Prof. Mei. Mungkin untuk meresmikan pembukaan kita pada pagi hari ini kita bisa pukul gong terlebih dahulu ya Prof. Mei ya. Silakan Prof. Oke, puji syukur hari ini saya akan resmikan pembukaan Summer Career Camp 2022 ini. Dengan adanya gong ini, saya buka acara Summer Career Camp 2022. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Mei untuk pembukaannya. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman binusian sekalian. Boleh open cam, kita akan foto bersama. Mumpung masih fresh nih wajah-wajahnya ya. Oke, apakah bisa dibantu tim panitia? Oke teman-teman silakan. Kalau ada yang mau pakai virtual background-nya. Nanti bisa dicek di kolom chat mungkin. Ya, pakai dulu sebelum Anda benar-benar menikmati lautnya, rekan-rekan mahasiswa ya. Nanti healing, nanti minta Bu Ratnasari ke depan kalau COVID-nya udah selesai gitu ya, bisa di pantai ya Bu acaranya gitu. Nah, nih siapa nih yang setuju kalau nanti kita Summer Career Camp di pantai? Nanti langsung tulis di kolom chat ya, setuju gitu. Nah, nanti pasti tahun depan kita akan coba nih. Mana nih nggak ada yang setuju nih? Nggak ada yang mau ke pantai. Saya setuju nih Mas Faisal. Angkat tangan. Setuju Mas Fai. Oke teman-teman, silakan. Virtual background-nya sudah di-share oleh Kak Ayu. Silakan dipakai terlebih dahulu kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Oke, bisa saya pandu. Mbak Ira, Mbak Ajeng. Oke, aku pandu ya teman-teman. Ini kita ada beberapa slide. Kita coba untuk yang slide pertama terlebih dahulu. Silahkan berikan ekspresi yang paling wah ya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, udah di save, Mbak Ira? Oke. Sip. Slide yang kedua, boleh ditahan senyumnya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sambil menghirup udara pantai ya. Slide ketiga, udah nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman binusian semuanya. Kita akan melanjutkan ke acara inti kita pagi hari ini. Maaf Kak, permisi Kak. Punya saya udah ke foto belum yang 250202? Soalnya belum itunya sih keganti itunya wallpapernya. Dia salah wallpaper saya. Mbak Ira gimana Mbak Ira? Udah. Oke, udah tadi. Thank you. Oke, makasih. Saya ganti wallpaper dulu ya. Terima kasih Prof. Mei atas pembukaannya. Teman-teman, mari kita... Rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan industri, terima kasih.
Ya, terima kasih Prof. Mei. Oke. Baiklah, teman-teman Binisian semuanya, mari kita masuk kepada inti acara pada pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita akan membuka dengan penjelasan company profile dari Ibu Vanessa Fulvia selaku Talent Acquisition dan Branding dari Kawan Lama Group. Kepada Ibu Vanessa, kami persilahkan. Hai, halo teman-teman Halo. Binus, selamat pagi. Ini wajah-wajahnya nih aku ada lihat tadi kayaknya ada yang muka bantal ya. Ayo ketahuan belum mandi ya. Oke, semoga menarik ya. Kadang company profile tuh suka ngantuk gitu. Boleh di-share dulu ke Alex untuk kita punya deck. Oke, kita next. Nah, introduction. Kita mulai dari introduction dulu. Belum keganti. Oke. Nah, ini sekilas saja teman-teman gitu ya. Oh ya, kenalan dulu. Nama saya Vanessa gitu ya. Boleh dipanggil Vanessa. Nanti bebas Kak atau apapun gitu ya. Nama yang lama juga nggak masalah gitu ya. Saya Talent Acquisition Branding nih bagian cuap-cuap kalau di setiap presentasi dengan kampus, universitas atau sekolah gitu ya. Oke, back to topic. Introduction. Di sini ada kelihatan ya gate gitu ya. Nah, ini memang kita di Gedung Kawan Lama, head office kita. Jadi teman-teman nanti yang akan bergabung dengan Kawan Lama Group, nah ini pasti akan melewati ini juga gitu ya. Untuk apa? Untuk face gate atau absen. Jadi kita sejak pandemi kita udah nggak pakai tuh yang namanya fingerprint ataupun absen-absen atau gimana gitu ya. Nah, kita masuk lewat face. Jadi face detector supaya menghindari yang namanya kontak fisik gitu ya. Tapi sekarang semuanya udah hybrid. Jadi ada yang WFH, ada yang WFO, ada yang remote gitu. Boleh di next, Kalek? Nah, ini brand proposition. Sorry, mungkin saya ngomongnya agak cepat ya karena saya punya waktu juga terbatas gitu. Jadi kalau yang mau cari tahu lagi terkait Kawan Lama Group bisa buka di websitenya Kawan Lama Group gitu ya, www.kawanlamagroup.com. Nah, di sini Serving Indonesia as Business for Families. Brand proposition itu apa sih? Intisari atau cikal bakal. Jadi tujuan kita, objektif kita dalam membuat sebuah bisnis itu apa sih gitu ya. Nah, Serving Indonesia as Business for Families adalah brand proposition dari Kawan Lama Group. Family di sini adalah siapa aja, bukan family-nya orang-orang Kawan Lama Group only gitu ya, tapi semua keluarga di Indonesia. Makanya kita punya brand proposition adalah melayani Indonesia sebagai bisnis untuk keluarga. Keluarga ini siapapun yang berhubungan dengan bisnis kami. Ada customer, karyawan, terus stakeholders atau business partner, everyone gitu ya. Boleh next, Kalek? Mungkin orang lain gitu ya, kita sebutnya orang lain aja gitu ya, menyebut adalah brand story atau cerita dari sebuah brand, terbentuknya sebuah brand. Kita lebih suka menyebutnya adalah legacy atau turunan atau mandat gitu ya, atau turun-temurun yang diturunkan oleh siapa? Oleh founder kita Pak Wong Jin gitu, yang pertama kali mendirikan Kawan Lama Group. The name Kawan Lama ini sebenarnya itu di site tuh kapan sih, lebih dari 65 tahun yang lalu. Itu cuman di Pak Wong Jin lagi ngobrol-ngobrol santai sederhana gitu ya malam-malam sama teman-teman beliau. Gitu ya. Terus beliau ngomong mungkin ya, gue pengen bikin bisnis nih, bisnis apa yang kira-kira tuh menarik gitu ya. Namanya apa ya gitu. Akhirnya Pak Wong Jin ini terkenal dengan orang yang solider gitu ya. Teman-temannya tercetus lah, Kawan Lama aja gitu kan. Akhirnya nama Kawan Lama itu dipakai gitu ya. Menurut beliau itu sukses tuh simpel banget. Cuman memiliki kemampuan gitu ya untuk memprovide a better living gitu ya, kehidupan yang lebih baik gitu ya untuk keluarga-keluarga beliau. Terus juga untuk serve and build genuine, melayani dan menciptakan atau membuat sebuah koneksi gitu ya yang tulus, genuine ya, yang tulus dengan si para kliennya sama bisnis partnernya sebagai friends for life gitu ya, teman hidup. Ini bukan suami atau istri ya, tapi yuk kita teman sehidup semati gitu ya. Jadi dalam banget sebenarnya artinya dari si Pak Wong Jin ini ya, membuat sebuah filosofi gitu. Kemudian spirit yang sama ini akhirnya sampai dengan hari ini terus dibawa gitu ya, dan menjadi filosofi dasar atau core filosofi dari perusahaan kami, di mana kami berjanji untuk memberikan nilai tambah gitu ya untuk kehidupan yang lebih baik lewat apa? Lewat service kami, lewat pelayanan kami, lewat business development and growth gitu. Makanya tercetuslah visi dan misi. Boleh di next, Kalek? Yap, this is our vision and mission gitu ya. Visionnya akhirnya terbentuk.
lebih dari bisnis keluarga. Memang dulu kan memang awalnya Pak Wongjin dengan keluarga gitu ya. Tapi kita sudah melebar, sudah expand, sudah meluas. Akhirnya lebih dari bisnis keluarga, sekarang kita adalah bisnis untuk keluarga. Balik lagi, keluarga tadi, keluarga untuk seluruh keluarga di Indonesia ya. Misinya adalah memberikan nilai tambah gitu ya. Bring value for betterment of life through business development and continuous growth. Dan itu terus kita buktikan sampai dengan hari ini kita terus berkembang. Setiap tahun kita buka brand baru gitu ya, kita punya toko baru gitu ya, brand-brand rising brand kita punya gitu ya. Terus development bisnis itu nggak cuman berkembang secara jumlah toko gitu ya, tapi macamnya aja udah nambah gitu. Sekarang kita punya optik gitu ya, di namanya ISOL, kita punya bidang fashion yang namanya Susan gitu ya, nggak cuman furniture atau perkakas lagi. F&B kita punya Cupboard, punya Gindako, punya Chatime Atelier gitu ya, macam-macam. Boleh di next Kak Alek? Oke, langsung ke yang bisnis pilar. Nilai dulu ya. Oke, belum keganti. Nah, culture. Nah, habis ini saya mau bahas terkait culture. Culture dari Kawan Lama Group. Biasanya anak-anak zaman now ini pasti dilihat ya. Culture dari sebuah perusahaan itu apa sih gitu kan. Nah, inilah culture dari perusahaan kami atau Kawan Lama Group. Human centric dan ever-learning organization. Human centric itu fokusnya kemana sih? Kalau zaman dulu, lebih dari 65 tahun yang lalu gitu ya, mungkin semua masih yang modelannya command and control gitu ya, modelannya yang senior, junior, atau yang saya maunya apa kamu lakukan gitu ya. Nah, sekarang mengikuti perkembangan zaman gitu ya, sekarang eranya sudah era sangat jauh berubah gitu ya. Kita menggunakan yang namanya conscious leadership gitu ya, di mana kita fokus ke 3 hal, yaitu growth mindset, purpose, sama well-being dari employee-nya gitu. Nah, terus satu lagi, oke, nggak apa-apa, slide-nya mungkin belum keganti ya. Nah, terus satu lagi, ever-learning organization, di mana kita harus tetap belajar gitu ya, nggak puas diri, perusahaan itu harus terus belajar. Untuk apa? Transformasi ini sangat penting untuk membuat kita, perusahaan as a leading market gitu ya, terus menjadi salah satu yang leading market gitu. Jadi kita nggak puas diri, kita terus mengikuti perkembangan zaman, kita melihat situasi dan kondisi dan sebagainya, dan terus belajar. Ya, jadi 2 payung besar untuk culture-nya, human centric sama ever-learning organization. Yuk diingat-ingat, siapa tahu nanti ada kuisnya, nanti kuisnya berhadiah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah value dari perusahaan kami gitu ya. Kalau tadi payung besar untuk culture gitu ya, diturunkan menjadi value untuk people-nya gitu ya. Jadi kita bertindak gitu, mengambil keputusan, semuanya itu kita berdasarkan value ini. Disingkatnya adalah I am elite gitu ya. Sebutannya, singkatannya I am elite, apa aja? Ada innovative, accountable, mastery, excellence, leadership, integrity, teamwork, enthusiasm. Integrity itu yang menjadi dasar, gitu ya, menjadi dasar atas segala perbuatan. Integrity itu ngomongnya apa sih? Paling gampang. Apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan itu sejalan atau sama, gitu ya. Itu base, dasar dari semua perilaku. Nanti setelah itu inovatif, teman-teman bisa beride, accountable, bagaimana teman-teman bisa diandalkan, bertanggung jawab atas hasil kerja gitu ya. Mastery, teman-teman nggak puas diri terhadap sekarang, terus keep belajar gitu ya. Dan bisa mengatasi atau melewati atau mengalahkan limitation yang ada di dalam diri gitu ya. Keterbatasan yang ada di dalam diri. Excellence itu lebih dari target, mencapai target 100%. Tapi kalau yang namanya excellence, 120% gitu ya. Leadership, bagaimana cara teman-teman bisa memimpin gitu ya. Memimpin itu nggak cuma memimpin aja, tapi bagaimana bisa memberikan contoh gitu ya. Akhirnya teman-teman meng-create, men-nurture next leader, menggantikan teman-teman yang sudah menjadi leader misalnya seperti itu. Next, teman-teman naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Teamwork, sangat menjunjung yang namanya perbedaan gitu ya. Jadi semua itu setimpang, semua itu nggak ada beda, semua saling melengkapi, kelemahan masing-masing itu dilengkapi dengan kelebihan masing-masing. Ya, dan terakhir enthusiasm, teman-teman kerjakan semua dengan semangat, nggak cuma happy aja, being happy gampang gitu ya, tapi kalau yang terus positif, berpikir positif terus-menerus gitu ya, terus semangat despite all the conditions gitu, itu yang susah. Nah, itu makanya enthusiasm ini dibutuhkan gitu, dan semua value ini mesti dipupuk ya teman-teman, nggak mungkin langsung bisa ada gitu ya, tapi itu dipupuk pelan-pelan gitu. Oke, boleh di next, kita langsung ke bisnis pilar terakhir sebelum nanti mungkin lebih seru pembahasan dari Kak Michael nih nanti gitu ya.
Oke, business pillars mungkin yang belum tahu Kawan Lama Group tuh secara luas gitu ya, apa saja gitu. Nah, kita terbagi menjadi 6 multisektor bisnis. Kawan Lama Group sendiri adalah payung besar yang menaungi 6 multisektor bisnis ini gitu ya. Ada commercial industrial, consumer retail, food and beverage, property and hospitality, manufacture and engineering, sama terakhir ada commercial technology yang nanti dari Kak Michael nih, rupa-rupa.com. Nah, industri itu lebih ke B2B, B2G gitu ya, government market, terus yang industri pabrik gitu ya, alat-alat berat gitu ya, itu ada di Kawan Lama Sejahtera, Crisbo. Crisbo itu brand Indo ya, brand yang diciptakan house brand dari Kawan Lama Group. Jadi mungkin teman-teman kira Crisbo produk Amerika gitu ya. No, kita yang ciptakan gitu. Nah, terus consumer retail itu pasti dengan lihat logonya udah pasti tahu ya. Mungkin yang masih belum ditahu itu mungkin Buycovid gitu ya. Buycovid itu jual sepeda, alat-alat kebugaran juga ada di situ. Traveling namanya aja udah travel gitu ya. Kita jual luggage dan keperluan travel lainnya. Pendopo kita preserve Indonesian heritage gitu ya, biar nggak punah. Kita kerja sama beberapa puluh UMKM juga gitu ya, untuk mempreserve Indonesian culture, batik, makanan-makanan khas Indonesia dan sebagainya. Teman-teman kalau mau ke Pendopo bisa ke Alsut tuh ya, di Alsut lantai paling atas sejajar sama Home Galleria. Home Galleria itu apa? Furniture seperti Informa tapi bedanya kualitas segmented gitu ya. Mungkin si Home Galleria ini lebih mementingkan beauty of craft gitu ya. Furniture yang curated piece gitu, yang namanya juga Galleria gitu ya, seperti galeri gitu. Terus Informa saya udah nggak tahu, apalagi Chatime Atelier, Ginako, Kapuk, udah lah ya, saya nggak perlu jelasin gitu ya. Cuman bedanya Chatime sama Chatime Atelier apa? Chatime basic ya, minuman Chatime yang milk tea gitu ya. Kalau Chatime Atelier ini kita mau mengangkat experience gitu ya, elevate experience drinking tea lah buat teman-teman ini. Jadi kalau teman-teman lihat di Chatime Atelier, makanya menu-menunya itu eksotik gitu ya. Buahnya dicampur apa dan lain-lain gitu ya. Jadi rasanya tuh memang kalau F&B kita itu mau nonjolin experience yang didapat oleh si customer gitu, makanya menu-menunya pun unik-unik gitu ya, dan pastinya enak, comforting gitu ya, heartfelt. Jadi kita mau teman-teman pelayanan dari kami itu sampai ke customer seperti itu. Kita juga punya mall di Living World, Living Plaza, punya manufaktur juga di Golden Duckron, Golden Living, dan terakhir kita punya yang namanya commercial technology di Rupa-Rupa. Segala bentuk produk retail, kalau teman-teman mau offline, consumer retail, itu bisa dicari di rupa-rupa.com. Ya, Rupa-Rupa namanya. Terus kalau klik MRO itu lebih ke industrial, sedangkan Dana Kini adalah fintech-nya. Gitu. Oke, kira-kira cukup itu. Saya masih punya waktu atau udah cukup? Cukup lah ya, harusnya kayaknya udah 10 menit. Gimana Mas Faisal? Oke, boleh kalau misalnya kita lanjut ke Pak Michael ya. Pak Michael ya. Oke, berarti kita lanjut sekarang materi ke Pak Michael. Silakan Kak Michael. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik semua ya kabarnya ya. Oke, jadi hari ini saya akan nyampein materi ya sesuai judulnya, yaitu Being Software Engineer Superhero in Multi-Channel E-commerce. Bentar saya share screen. Bentar. Oke, selagi menunggu presentasinya, mungkin aku juga mau info ini ke teman-teman Binusian ya. Nanti kita akan ada kuis dan juga ada Q&A. Jadi teman-teman diharapkan untuk memperhatikan presentasinya dari Pak Michael. Karena nanti kita akan ada kuisnya juga. Gitu. Oke, akan ada hadiah Imani. Silakan Pak Michael. Oke, sebentar. Ya. Oke, udah kelihatan ya layarnya. Oke, sorry tadi kendala dikit. Oke, jadi judulnya Being Software Engineer Superhero in Multi-Channel E-commerce ya.
Oke, sebelum itu kita kenal karena pepatah tak kenal maka tak sayang, karena yang kenal aja juga belum tentu sayang gitu ya. Jadinya perkenalkan, nama saya Michael ya. Ini foto saya nih, kalau sekarang saya pakai masker karena lagi di ruangan kerja gitu ya, di ruangan tertutup. Nah, jadi background latar belakang kerja saya adalah yang pertama kali saya kerja di full stack programmer di Revolutika gitu ya, Face Group, mungkin nggak terlalu terkenal. Cuma dulu kliennya itu kita kerjain project lepas kayak misalnya restoran Marugame Udon kayak gitu. Boga Group. Nah, kemudian saya lanjut sebagai data engineer dan junior application developer di Course Indonesia. Ini waktu saya masih kuliah sih. Dan saya juga menjadi coach di Course Indonesia selagi saya kuliah gitu. Terus kemudian yang terakhir saya jadi backend developer di ruparupa.com. Ini ruparupa.com ini sebenarnya produk dari PT Omni Digital Maintenance Nusa gitu ya. Sertifikasinya saya punya sertifikasi Enterprise Design Thinking Practitioner oleh IBM, kemudian Course Certified Coach. Terus habis itu ya saya pernah menang lomba gitu ya, Silver dan Bronze Award Robotics di Singapore Robotics Academy gitu. Nah, mungkin sebelum mulai ini mungkin biar cepat aja ya. Mungkin ini nggak usah pakai Menti, mungkin boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman software engineering menurut teman-teman tuh apa sih? Mungkin di kolom chat aja ya. Ada ide teman-teman, menurut teman-teman apa sih itu software engineer gitu? Ya, oke, membuat software. Ya, ini apa namanya? Betul ya, membuat software ya. Program developer. Diketik aja teman-teman ya. Ini nggak usah dibuka mentinya. Jadi kuliah software development. Ya, oke. Software engineer merupakan seorang yang bekerja di bidang teknologi atau analisa program sistem perangkat lunak. Ya, betul. Oke nih, jadi mostly ini jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semuanya benar. Jadi nanti saya jelasin deh ya. Ini ada yang bilang software development, ada program developer gitu ya. Sebenarnya tuh engineer sama developer tuh beda teman-teman ya. Nanti saya jelasin gitu ya. Nah, sebelumnya saya ini apa namanya, kita perkenalan nih, makanya bagaimana menjalani hidup sebagai backend developer di rupa-rupa gitu ya. Nih saya pengen share. Bentar. Terakhir ngomong ini CEO rupa-rupa nih ya, Ibu Teresia nih. Ya, jadi ini kantor rupa-rupa itu di Gedung Kawan Lama di lantai 2 gitu ya. Mungkin kalau saya mau spill dikit nih. Ini background saya kelihatan nggak ya? Nih kalau kantor, saya lagi di belakang kantor rupa-rupa nih. Kelihatan ya? Nah, apa namanya? Ya, jadi kayak gitu di rupa-rupa ya. Nah, kemudian di rupa-rupa itu gimana sih kulturnya gitu ya? Di rupa-rupa itu kulturnya WFA ya, jadi work from anywhere gitu ya, karena kok lagi pandemi juga. Kemungkinan nanti setelah pandemi juga mungkin masih WFA. Kemudian omni channel atau multi channel e-commerce ya. Jadi omni channel itu dia perusahaan yang melayani apa namanya? Jadi menyediakan solusi untuk klien-kliennya gitu ya. Biasa dia juga banyak channel gitu. So namanya omni channel itu dia kayak biasanya menjual produk. Kalau di sini kan omni channel e-commerce, berarti dia menjual produk di berbagai channel gitu ya. Dan melayani bukan hanya klien-klien aja, tapi juga customer. Terus habis itu kita juga lebih mementingkan seamless experience gitu ya, seamless experience dari seluruh rangkaian itu apa namanya aplikasinya gitu. Kemudian kalau di rupa-rupa ini sistem kerja juga kita menggunakan Agile Scrum, software development life cycle-nya ya, Agile Scrum.
Kemudian ya kita punya career path juga yang jelas gitu ya. Ada backend developer, backend engineer, terus habis itu backend lead. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rupa-rupa ini juga rupa-rupa ini menawarkan hybrid shopping ya. Jadi menggabungkan experience belanja online dengan offline gitu ya. Ini juga senada dengan namanya omnichannel e-commerce gitu ya. Jadi menjual melalui banyak channel gitu ya. Kemudian member dari Kawan Lama Group ya. Jadi rupa-rupa ini dibawa dari PT Kawan Lama Group. Kemudian terakhir nih ya, last but not least nih, kita kalau di kantor rupa-rupa dapat makan siang gratis sama ada voucher belanja gitu ya untuk karyawan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau challenge teman-teman nih, kira-kira teman-teman di sini seberapa tahu nih tentang tren teknologi saat ini gitu ya. Tebak-tebakan nih. Yang pertama nih, ada yang tahu nggak nih logo apa nih? Discord. Iya betul, Discord ya. Pasti anak-anak ini suka main game nih ya, yang tahu nih Discord ya. Ya, jadi di rupa-rupa juga kita tag-nya itu jadi komunikasinya lebih sering di Discord teman-teman gitu. Kita nggak WA juga pakai, cuma lebih sering di Discord gitu ya. Kemudian yang kedua nih. Nah, ada yang tahu logo apa? Ya, betul ya, Stack Overflow ya. Ini biasa kalau anak programmer pasti tahu nih ya, sering nyontek codingan dari sini ya. Cuma kalau di Windows jangan nyontek teman-teman, nanti di nolin nilainya. Oke, logo ketiga. Ya, Google Meet ya, betul ya. Ini Google Meet biasa ya, kita kalau meeting pakai Google Meet ya teman-teman di sini. Terus logo keempat. Nah, ini mungkin teman-teman jarang tahu nih, logo keempat apa nih. Ada yang tahu? Golang. Ya, betul ya. Ternyata ada yang tahu nih teman-teman ya. Jadi ini bahasa pemrograman backend nih yang baru-baru ini lagi naik gitu ya. Di Golang juga dipakai, yaitu bahasa pemrograman Go gitu ya. Kalau Golang itu karena kependekan dari Go language gitu ya. Bahasanya bilang bahasa Go gitu. Kemudian terakhir nih teman-teman. Ada yang tahu? Ya, Microsoft Visual Studio ya. Jadi ini code editor ini ya buat yang ngoding ya, teman-teman ya. Ini pasti kalau teman-teman suka ngoding pasti tahu nih. Ya. Oke. Sekarang kita bahas nih apa sih bedanya engineer sama developer? Ya. Di sini ada yang tahu bedanya engineer sama developer atau mungkin malah nggak tahu nih engineer sama developer itu beda. Ada yang tahu? Mungkin bisa ini nggak ya? Bisa maksudnya raise hand gitu untuk bicara mungkin bisa nggak ya hostnya ya? Mungkin ada yang mau raise hand. Boleh minta tolong dibantu. Oke, kalau nggak ya udah di chat aja deh. Di chat aja. Ada yang tahu bedanya developer sama engineer? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi engineer sama developer itu beda teman-teman. Oh, ada yang jawab nih. Engineer itu bentuk pembiayaan, developer lebih ketika untuk pembuatan aplikasi. Ya, hampir benar ya. Jadi developer itu sebenarnya bertugas untuk menggunakan kemampuan skillnya untuk membangun, memodifikasi, atau mendebug suatu kode, gitu ya, yang bermanfaat bagi user. Dalam hal ini dia masih di bawah engineer gitu ya. Mungkin kalau dalam pembangunan ibaratnya kita kalau ini bagian yang lapangan yang ngerjain gitu ya. Kalau misalnya engineer itu arsitek ya, itu yang gampang kayak gitu. Jadi engineer itu bertugas untuk menggunakan kemampuan skillnya untuk merancang suatu program ya, interaksi antar program dan juga alur bisnis yang diinginkan gitu ya. Jadi dari desain bisnis dimodifikasi dalam teknologinya gitu ya. Jadi engineer mikirnya seperti itu. Jadi lebih memberikan perintah kepada developer gitu untuk membangun program sesuai perancangan darinya gitu ya. Kalau misalnya Agile Scrum di sini, biasanya kalau project masuk ke engineer dulu tuh teman-teman. Jadi untuk di breakdown, di detailin gitu ya, flow-nya kayak gimana, baru di assign ke developer kayak gitu. Ya, jadi beda nih developer sama engineer. Kita lanjut.
tag itu sebenarnya ada apa aja sih gitu ya. Ini garis besarnya nih teman-teman ya. Jadi di sini ada front-end developer, ada cyber security, ada back-end developer, IT infrastruktur, quality assurance, mobile apps gitu ya. Ini kurang lebih tim tag yang ada di Reporta kayak gini nih. Cuma ada kurang kayak produk spesialis itu juga termasuk. Tapi saya jelasin beberapa aja gitu ya. Front-end developer ini berarti bertanggung jawab terhadap client side atau user interface gitu ya, yang bertugas untuk membangun tampilan dari suatu aplikasi atau program gitu ya. Interaksi antar halaman, antar elemen, serta mengintegrasikan pekerjaannya dengan backend gitu ya. Kemudian backend itu tugasnya bertanggung jawab terhadap server side gitu ya. Jadi untuk logikanya gitu ya, membangun logika dari suatu aplikasi atau program dan menangani interaksi antar data yang diberikan dari front-end gitu ya. Kemudian mobile apps nih. Mobile apps ini sebenarnya bersinggungan dengan front-end gitu ya. Cuma kalau mobile apps sesuai dengan namanya ya, berarti lebih cenderung fokus ke aplikasi dari suatu OS tertentu yang spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaannya mirip-mirip, cuma bedanya dia untuk membangun suatu aplikasi gitu di mobile. Kemudian quality assurance itu bertanggung jawab dalam hal pengetesan ya. Jadi sebelum di-deploy, itu dites dulu tuh sama quality assurance gitu ya. Jadi quality assurance kira-kira mereplika sebagai user yang akan menggunakan gitu ya. Cuma bedanya usernya ini user yang lebih detail gitu ya, dicari-cari kesalahannya sebelum di-deploy ke production supaya tidak ada bug gitu ya. Jadi merancang beberapa test case gitu ya, terus habis itu melakukan pengetesan dari pekerjaan dari developer gitu ya. Kalau misalnya bug dibalikinnya ke developernya kayak gitu. Kemudian ada cyber security, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dari suatu program atau aplikasi dari serangan hacker gitu ya. Terakhir IT infrastruktur nih, bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan resource atau server agar dapat selalu reliable dan dapat diakses oleh pengguna setiap saat gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sering muncul juga nih, penting nggak sih kita tahu untuk dunia teknologi yang sekarang ini gitu ya? Jawabannya penting ya teman-teman ya, karena kita kalau mau survive mengikuti zaman, kita harus memahami nih apa yang terjadi di dunia IT gitu ya. Apalagi kita yang berkecimpung ya di dunia IT tadi ya, itu kan cepat berubah ya. Jadi kita harus benar-benar ngikutin zaman gitu ya, karena semuanya serba digital gitu ya. Terus kehidupan manusia itu ya tidak bisa lagi tuh dipisah dengan teknologi gitu ya. Kita bangun tidur ngeceknya HP gitu ya. Jadi kayak semuanya udah berhubungan dengan teknologi gitu ya. Nah, kalau kita gaptek tuh ya, di jurusan IT nih, kita akan kalah dengan generasi baru gitu ya, yang setiap tahunnya ada banyak orang lulusan IT. Kayak saya nih, saya juga lulusan BINUS nih ya, lulusan BINUS tahun 22 nih, baru wisuda bulan kemarin. Itu kalau saya nggak salah ingat ada 3.000-an ya, 3.000-an lulusan gitu ya. Anggaplah 1.000-nya itu misalnya IT gitu ya, itu 1.000 dari BINUS gitu ya. Belum lagi dari kampus lain gitu ya. Kalau misalnya kita gaptek atau kita nggak ada unggulnya gitu ya, kita bakal sulit tuh bersaing dengan orang-orang yang lulusan lain gitu ya. Jadi kita harus up dengan teknologi yang sekarang gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya banyak lulusan IT, berarti ini dong kita bakal kehilangan pekerjaan gitu ya. Maksudnya pekerjaan bakal makin dikit nih, loker gitu ya. Karena kan ya orang makin banyak yang ini ya, makin banyak yang lulus gitu kan. Nah, kira-kira benar nggak tuh teman-teman? Apakah bakal banyak PHK misalnya gitu ya, atau misalnya loker jadi semakin dikit? Teman-teman gimana? Oke, yang jawab enggak, Kak, makin banyak karena pekerjaan lebih variatif. Ya, enggak juga sih, karena nanti akan ada pekerjaan baru yang diganti yang lama. Oke. Betul. Oke. Ya, jadi oke. Ya, jadi ya sebenarnya yang belum tentu benar ya, nggak 100% benar gitu ya. Nah, ada perkataan nih, ada mitos nih ya, mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Nanti semua ya yang kerja robot gitu ya, nanti semua diganti sama robot gitu ya. Itu sebenarnya mitos tuh ya. Faktanya robot aja dibuat manusia gitu ya. Nah, mungkin jadi
langsung jalan sendiri gitu ya. Bahkan ada yang maintain gitu ya. Kalau misalnya di pabrik manufaktur mobil gitu ya, ada mobil baru diprogram lagi gitu kan. Terus habis itu untuk kayak, ya kalau misalnya manufaktur mobil lah, misalnya robot buat ngangkat barangnya itu, ya miringnya berapa mili, apa segala mili, itu kan yang program juga manusia gitu ya. Dia nggak mungkin bisa jalan sendiri kalau nggak diprogram gitu ya. Jadi, jawaban iya-nya ini nih, tentang tadi robot diganti manusia digantikan oleh robot gitu ya. Jawaban iya-nya itu loker ya bakal berkurang mungkin karena sebagian besar dibantu oleh robot gitu ya. Contoh simpelnya ya kayak misalnya bayar parkir tuh ya teman-teman ya. Bayar parkir udah pakai self payment gitu ya, pakai e-tol ya. Buat tol bisa pakai e-tol, e-money. Nah, itu pakai e-money gitu ya sekarang semuanya. Kayak kasir pakai self payment juga tuh ya. Kasir sekarang juga ada tuh store yang bayar sendiri gitu ya. Nah, jawaban enggaknya itu ya tadi yang saya bilang ya. Jadi robot itu ya suatu sistem otomasi yang nggak bisa terbentuk sendiri tanpa campur tangan manusia gitu ya. Karena kedepannya makin banyak robot dan makin banyak otomasi gitu ya. Berarti makin banyak orang juga nih yang diperlukan untuk membuat robot dan otomasi gitu ya. Jadinya mitos tuh ya teman-teman ya, kalau misalnya nanti semua pekerjaan bakal diganti robot gitu ya, karena robot nggak bisa jalan sendiri. Bahkan robot pun udah berjalan masih perlu di maintain gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih nih karakteristik pekerjaan yang akan yang akan hilang di masa mendatang? Apa nih teman-teman? Kira-kira karakteristik pekerjaan apa yang akan hilang? Berhubungan dengan produksi suatu produk. Oke. Yang repetitif. Oke. Ada lagi? Operator mesin. Oke. Customer care. Ya, jadi ini ya kayak maksudnya langsung spesifik nih ya pekerjaannya ya yang bisa diotomasiin. Oke. Ya, jadi jawabannya menarik nih ya. Ada yang menjelaskan juga nih contohnya nih. Lulus ternyata jangan pencinta yang handal kan diproses dalam jumlah yang massal oleh orang dan kualifikasi yang rendah. Nanti depan akan otomasi. Oh iya, betul. Oke. Nah, jadi karakteristik pekerjaan yang akan hilang di masa mendatang adalah ya ini ya. Jadi yang berulang-ulang, benar ya teman-teman ya. Dia kalau berulang ya itu bakal digantiin sama robot gitu ya. Kemudian efisiensinya yang rendah gitu ya. Efisiensi yang rendah misalnya anggap ya kayak misalnya tadi paling gampang misalnya di manufaktur mobil misalnya. Untuk ngangkat besi, mungkin ngangkat 100 kilo manusia tuh perlu berempat gitu ya. Berempat orang untuk ngangkat gitu kan. Sedangkan kalau robot hanya satu robot doang gitu ya. Jadi kan itu kurang efisien ya. Kemudian juga misalnya nih, kalau misalnya sebagai contoh sebagai sales misalnya sales apa freelance seminggu misalnya di assign pekerjaan satu hari 8 jam. Sedangkan di hari-hari tertentu bisa jadi itu pengunjungnya dikit ya. Kayak misalnya di mall kalau hari biasa itu 8 jam di mall di hari biasa dengan 8 jam di mall di hari weekend pasti lebih ramai di weekend gitu ya. Itu kan efisiensinya rendah tuh ya. Jadi gajinya tetap sama gitu ya. Padahal melayani customer lebih sedikit gitu ya. Karena kan mall itu kalau hari biasa biasanya nggak terlalu ramai gitu ya. Nah itu efisiensinya agak rendah tuh. Jadi pasti hal seperti itu bakal digantikan oleh robot gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan ya biasa kalau misalnya berjualan semua udah pakai website gitu ya. Maksudnya jadi tinggal scan doang, scan barcode langsung buka brosurnya gitu ya. Jadi yang kayak gitu. Terus tidak mendatangkan keuntungan ya tentunya ya, kayak yang tadi saya bilang gitu ya. Kemudian mudah untuk diotomatisasi ya. Jadi kayak kasir, e-payment gitu ya. Nah, itu kan mudah diotomatiskan oleh robot gitu. Kemudian rentan terhadap permintaan yang berfluktuasi. Nah, ini tadi saya nyinggung tadi nih ya, yang sales tadi saya bilang nih. Jadi ya bayar sales tadi ya per jam, padahal belum tentu rame gitu ya. Per jamnya di weekend sama per jam di hari biasa kan ramenya bisa beda gitu ya. Karena kalau ya tadi saya bilang kalau di mall itu weekend baru rame gitu ya.
Bahkan sekarang kalau misalnya di dunia tech aja kayak server aja gitu ya, ada yang bayar sesuai permintaan tuh ya, Amazon EC2 kalau nggak salah saya. Karena saya bukan bidang IT ini ya, apa namanya infrastruktur ya. Nah itu jadi semuanya hal-hal pengulangan, efisiensi yang rendah, tidak mendatangkan keuntungan, mudah untuk diotomatisasi, kemudian rentan terhadap permintaan yang berfluktuasi itu bakal digantikan oleh robot gitu ya, atau minimal berkurang gitu ya. Nah, kemudian mungkin muncul nih benar teman-teman nih ya, apakah harus apa namanya, kita harus was-was gitu ya, harus worry. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut gitu ya, tapi ya kita juga tentu harus ada kiat-kiat untuk berusaha gitu ya. Ada kemungkinan ya kita dipindahkan ke pekerjaan lain gitu ya, nggak semena-mena kayak perusahaan gampang gitu, maksudnya langsung nge-cut semua nggak pakai sales misalnya gitu ya, semua nggak ada yang bagian lapangan, nah itu nggak mungkin. Jadi ya kayak misalnya kasir aja juga mungkin akuntan nggak langsung melayani customer lagi misalnya gitu ya, jadinya dia bikin programnya, bikin rumus-rumusnya kayak gitu ya. Jadi pasti dipindahkan ke pekerjaan lain gitu ya. Nah, kemudian juga ya dalam hidup ada takdir, ada nasib ya. Jadi kalau nasib itu masih bisa kita ubah gitu ya. Kalau takdir kan kehendak yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau nasib masih kita ubah tuh, masih bisa gitu ya. Terus juga ada kuncinya nih. Yang pertama hoki, kedua skill. Kalau hoki, ya itu juga hoki juga udah diatur gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau skill, nah ini kita masih bisa usaha nih ya. Jadi yang pasti itu kita masih ada waktu nih untuk belajar untuk keterampilan baru dan meningkatkan keterampilan kita gitu ya. Jadi jangan pasif-pasif teman-teman ya. Jadi kayak misalnya kuliah pulang gitu ya. Atau misalnya belajar pas saat ujian doang kayak gitu ya. Jadi kalau yang pasif begini, nah ini harus was-was nih teman-teman ya. Jadi harus aktif bertanya gitu ya. Karena sewaktu saya kuliah pun juga mungkin saya belajar bahasa asing gitu ya. Padahal nanti di dunia kerja mungkin bahasa udah ada bahasa baru lagi gitu ya. Jadi universitas itu hanya membantu teman-teman gitu ya untuk mempersiapkan karir teman-teman supaya lebih mudah gitu ya. Tapi tidak menjamin, karena balik lagi ke diri kita sendiri nih teman-teman. Kalau diri kita sendiri pasif gitu ya, nggak ada mau usaha, nah itu jadinya repot nanti ya. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar bisa bersaing dengan orang lain di dunia kerja gitu ya. Karena ya tadi saya bilang ya, per tahun itu banyak orang yang lulus gitu ya. Kita bakal bersaing dengan orang banyak gitu ya, bahkan yang kita kenal ataupun malah teman kita sendiri gitu ya. Nah, gimana nih kita supaya bisa bersaing gitu ya. Nah, yang pertama ini mindset kita harus diubah nih teman-teman ya. Jadi mindsetnya ini kita harus right response nih. Ada yang pernah ketemu dosen killer nggak nih semenjak kuliah nih teman-teman nih? Kayak di minus dosennya baik-baik ya. Ada yang pernah ketemu dosen killer nggak nih? Di sini. Ini nggak ada yang jawab, takut di ini ya, takut ditandain ya dimnya teman-teman ya. Bukan killer Kak, nyebelin ada. Waduh, itu dicatat tuh ya nimnya. Tanda ya. Nilai UAS disamain semua. Nah, ya ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus mindset kita harus right response teman-teman ya. Jadi kalau dosen ya dosen gitu ya. Kita nggak bisa ngubah dosen semua sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi kalau live response-nya biasa kita blaming, excuses, complaining gitu ya. Oh dosennya rese nih gitu kan. Oh dosennya ngajarnya ngantuk gitu kan. Ini gara-gara dosen datang telat jadi materinya nggak selesai kayak gitu. Jadi ya dosen gitu ya. Kita nggak bisa ngubah dosen sesuai kemauan kita gitu ya. Harusnya kita berpikirnya ya right response ya. Kita introspeksi diri. Kita harus ngertiin nih dosennya kayak gimana gitu ya. Kemudian juga kita ada tanggung jawab gitu ya. Karena kita kuliah, kita yang ingin belajar gitu kan ya, kita yang harus inisiatif mencari dosennya gitu kan, inisiatif belajar kalau misalnya ada yang nggak paham atau materinya ada yang kurang gitu ya. Jadi ya kalau dosen ya nggak bisa diubah gitu ya. Sama kalau nanti teman-teman di dunia kerja tuh ya, kalau atasannya misalnya rese nih misalnya gitu ya, ya itu atasan kita gitu ya, kita nggak bisa ngerubah atasan kita gitu ya. Jadi kita harus mengerti ini maunya apa sih gitu supaya bisa bekerja dengan baik kayak gitu.
Nah, kemudian ini juga ini nih, mungkin teman-teman pernah nemu nih ya, SWOT nih ya, analisa SWOT nih ya. Jadi kita bisa ngenalin diri kita nih dengan analisa SWOT ini nih ya. Strength, weakness, opportunities, and threats gitu ya. Misalnya kekuatan teman-teman apa nih? Misalnya kekuatannya misalnya banyak ngomong misalnya ya. Misalnya demen ngomong gitu kan. Peluangnya apa nih? Misalnya peluangnya bisa, saya punya saudara misalnya kerja di bagian PR misalnya gitu sebagai contoh gitu kan. Tapi weakness-nya apa nih? Misalnya weakness-nya itu nggak percaya diri gitu ya. Terus threats-nya ya ada banyak orang juga tuh ya, nggak cuma teman-teman doang tuh yang bisa ngomong gitu ya. Jadi kita harus ada unggulan daripada yang lain gitu ya. Atau kalau misalnya saya di dunia kerja, misalnya teman-teman mungkin kurang pandai bisa menilai ini nih, menilai diri sendiri gitu ya. Teman-teman bisa juga minta bantuan dengan rekan kerja gitu ya. Kalau saya biasa dengan lead saya gitu, atau saya suka nanya berapa bulan sekali. Misalnya, kok gimana selama ini saya misalnya 6 bulan ini ada yang kurang nggak gitu kan? Atau menurut kok gimana supaya lebih baik lagi. Nah, jadi kita harus evaluasi diri gitu ya. Jadi supaya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, dan gitu juga kita bisa menyesuaikan dengan kemauan dari lead kita gitu ya. Karena kan ya tadi saya bilang ya, kalau lead itu nggak bisa diubah gitu ya. Kita yang harus mengerti gitu ya, apa maunya lead kita, apa atasan kita kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita juga harus teamwork gitu ya. Kita di dunia kerja tuh nggak bisa kerja sendiri teman-teman ya. Terus habis itu solution oriented gitu ya, bukannya kita saling menyalahkan gitu ya, kayak maksudnya ini sering terjadi nih teman-teman nih, misalnya kita kerja di satu project gitu ya, ada front end sama developer gitu ya. Nah, biasanya seringnya tuh lempar-lemparan teman-teman tuh. Ini error nih, lu kali di front end, enggak, lu di back end kali gitu ya. Jadi lempar-lemparan gitu ya. Kita harus solution oriented gitu ya. Jadi kita harus cari cara supaya gimana masalah itu dapat selesaikan dengan cepat gitu ya. Apalagi kalau bekerja di dunia e-commerce gitu ya, banyak saingannya juga, dan kemudian customer-nya itu kan beragam gitu ya. Nah itu jadi kita harus benar-benar bekerja dengan cepat ya. Berarti kalau ada satu masalah, kita bukan fokus sama masalahnya, tapi kita fokus sama solusinya gitu ya. Mungkin langsung meeting atau gimana gitu ya. Jadi dari masing-masing bagian langsung evaluasi gitu ya. Jadi kita harus berfokus sama solusi, bukan masalahnya gitu ya. Kemudian kita juga udah hidup di zaman yang udah serba teknologi gitu ya, udah enak lah kalau ngeliat codingan ada yang nggak ngerti tinggal browsing gitu ya. Nah tapi kita harus memanfaatkannya dengan bijak ya. Dalam hal ini kenapa kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu ya? Karena saya pernah dengar cerita gitu ya, saya untung belum pernah ngalamin karena saya selalu ngecek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil codingan misalnya Stack Overflow gitu ya, itu bisa jadi mungkin ada codingan yang mungkin ngebug atau enggak mungkin mengandung suatu program mungkin yang dapat membahayakan perusahaan kita gitu ya. Jadi kita kalau ngeliat codingan ya kita jangan langsung asalin ini, langsung asal kopas-kopas gitu ya. Karena kan internet itu kan bebas gitu ya, nggak ada larangan apa-apa gitu ya. Nah, jadi kita harus memfilter sendiri nih. Jadi kita punya rasa tanggung jawab dan kepemilikan gitu ya. Apakah codingan yang saya pakai ini nih benar-benar kayak baik dan aman untuk perusahaan kita gitu ya. Kemudian nggak ngebug kayak gitu ya. Karena ada nih tipikal kalau misalnya anak intern nih misalnya nih, biasanya langsung kopas-kopas aja gitu ya. Padahal belum tentu benar gitu. Misalnya kayak bikin voucher, harusnya kodenya unik gitu ya. Tapi misalnya anak-anak intern ini nggak ngerti nih, teman-teman langsung kopas aja dari internet gitu ya. Padahal ternyata pas nanti di deploy, wah ini kejadian nggak unik gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari sendiri harus ada tanggung jawab kayak gitu ya. Bukan berarti ada teknologi kayak Stack Overflow langsung aja tuh di search langsung di kopas gitu ya. Jadi harus ada tanggung jawab. Kemudian juga kita harus membangun portofolio nih teman-teman ya. Portofolio itu ya kita misalnya bikin mini project lah gitu ya. Jadi semasa kuliah jangan ngandelin project di kuliahan aja teman-teman ya. Ingat nih, kuliah itu hanya 3,5 tahun dan 3,5 tahun itu tuh belum cukup untuk menguasai semua teknologi gitu ya. Bahkan yang mungkin udah berumur pun juga mungkin belum menguasai semua teknologi gitu ya. Jadi ya kita harus kuliah, kemudian juga kita bikin mini project lah gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari di kuliah kita gunakan untuk membuat project gitu ya, supaya nanti teman-teman lamar kerja bisa dipresent ke HRD teman-teman tuh. HRD teman-teman bisa kasih tahu nih, saya semenjak kuliah
udah ini loh bikin kayak gini-gini gitu ya. Jadi teman-teman ada nilai plusnya ya. Ini dalam rangka juga teman-teman supaya bisa bersaing dengan orang lain gitu ya. Jadi teman-teman jangan kayak kuliah pulang, nanti pas tanya HEDEK, kamu semasa kuliah ngapain aja? Kuliah pulang. Wah, kalau kayak gitu gawat tuh ya, nanti HEDEK bingung lah. Kamu cuma kuliah pulang doang, terus habis itu nanti gimana gitu ya. Jadi teman-teman harus ada lah bikin mini project gitu ya. Nggak perlu susah-susah teman-teman, misalnya bikin hasil POS atau mungkin bikin apalah program yang teman-teman suka gitu ya, misalnya bikin mini website kayak personal website. Nah, misalnya personal website gitu ya, itu boleh kayak gitu. Jadi untuk melatih juga skill teman-teman gitu ya, supaya tidak lupa, supaya nanti pas di dunia kerja lebih mudah karena teman-teman pernah kerjain project gitu ya. Nah, kemudian juga bangun CV ya teman-teman ya, kayak misalnya bikin CV nih, kayak misalnya contoh CV saya gitu ya. Jadi bangun CV itu apa? Ya itu kayak tadi ya, pengalaman kerja. Terus habis itu juga apa namanya, kita bikin project apa gitu ya. Jadi mengisi CV lah lebih tepatnya gitu ya. Jadi CV kita jangan supaya kosong doang, nanti jangan kayak cuma kuliah udah gitu ya. Nanti isi CV cuma kuliah, nggak ada kegiatan lain gitu ya. Nah, kita harus apa namanya, harus bangun CV ya, entah itu working experience gitu ya, ataupun misalnya bikin mini project tadi yang saya bilang gitu ya, atau sertifikasi juga boleh teman-teman ya. Kemudian kita juga harus bangun koneksi ya. Jadi bangun koneksi itu maksudnya gimana ya, kita kayak kita berteman gitu ya, berteman dengan baik. Nah, ini mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya kekuatan orang dalam gitu ya, karena kita ada koneksi jadi bisa dibantu ya. Ini penting teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kesusahan atau apa kan, jadi teman-teman punya koneksi gitu ya untuk membantu teman-teman gitu ya. Tentunya koneksinya ya koneksi yang positif ya. Kalau punya teman yang negatif ya percuma ya, itu malah nanti menjebak teman-teman gitu ya. Jadi kita harus bangun koneksi yang positif. Kemudian public speaking nih, ini yang paling penting juga nih menurut saya ya. Karena kebanyakan kalau misalnya anak IT nih, dia pintar ngoding tapi public speaking-nya itu buruk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di kantor diam aja gitu. Padahal kita kalau di kantor kan kerja interaksi dengan orang lain ya. Jadi ya kita harus bisa berbicara di depan umum gitu ya. Mungkin saat kalau misalnya UAT teman-teman mungkin belum tahu UAT itu apa, itu user acceptance test ya. Jadi misalnya user request suatu fitur, developer kita ngoding, udah selesai kita present ke user ya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk public speaking, nanti usernya bingung gitu ya, nggak ngerti apa yang kita omongin, atau nggak mungkin pas nyampein kita gitu ya, atau diem gitu ya, nggak banyak ngomong. Nah, user nanti nggak ngerti gitu ya, nanti malah jadinya negatif ke teman-teman gitu ya. Jadi kita harus bisa public speaking gitu ya. Jadi berani untuk speak up, jangan diem-diem gitu ya teman-teman ya. Karena nanti juga kalau misalnya di interview juga ya pasti dinilai tuh teman-teman. Kalau misalnya interview cuma ditanya apa, jawab cuma ya enggak, iya enggak, terus diem gitu ya. Pasti tanya ada pertanyaan enggak nih gitu, terus diem. Nah itu Hadi nanti bakal mikir, ini teman-temannya tertarik apa enggak sih, ini mau kerja apa enggak sih, kok ditanya diem mulu gitu ya. Nah jadi harus punya kemampuan untuk public speaking ya. Minimal teman-teman bisa mengungkapkan apa yang teman-teman pikirkan gitu ya dengan lancar lah kayak gitu. Nggak perlu kayak motivator yang harus membangun apa semangat orang, itu nggak perlu. Yang penting teman-teman bisa menyampaikan apa yang teman-teman pikirkan gitu ya. Nah kemudian ini juga penting nih ya, yang terakhir nih sangat penting, growth mindset ya. Jadi mindset kita untuk berkembang gitu ya. Salah satunya tadi saya bilang ya, solution oriented gitu ya. Jadi bukan menyalah-nyalahkan. Kemudian ya kalau di sini udah mengimplementasikan ya growth mindset sih di sini ya. Kenapa begitu? Karena di sini kita nggak membeda-bedakan teman-teman. Jadi ide dari anak intern, mau ide dari anak baru, mau ide dari anak lama, ide dari atasan, dari manapun, pokoknya ide itu ditampung bakal untuk dievaluasi gitu ya, dicari yang terbaik gitu ya. Ya semuanya solution oriented teman-teman ya. Nggak memandang kayak lu anak baru, lu anak magang apa, itu nggak ada. Jadi karena di sini kita semua sama gitu ya, melayani customer gitu ya. Jadi kita harus fokusnya untuk solusinya gitu ya. Jadi kita sama-sama untuk berkembang.
Ya, bisa jadi teman-teman juga jangan sombong nih kalau misalnya udah bisa nih ya. Bisa jadi loh, misalnya teman-teman yang udah paham, misalnya paham bahasa pemrograman Go, tapi ternyata tiba-tiba ada nih anak baru, anak magang, ada hal yang belum kita tahu gitu. Itu pasti nanti di dunia kerja bakal kejadian tuh teman-teman. Jadi teman-teman pikir kayak udah paham gitu ya, ternyata ada yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang baru yang kita nggak tahu gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kita udah kerja gitu ya, misalnya pasti pakai bahasa PHP misalnya gitu kalau kerja di back end misalnya gitu ya. Terus udah pasti bahasa back end, udah tuh kita yakin aja udah kita nggak usah belajar lagi gitu ya. Padahal mungkin ada library baru, ada ya codingan baru, versi baru gitu ya. Kayak gitu. Jadinya ya kita harus punya growth mindset gitu. Kira-kira dari saya materinya seperti itu. Kita lanjut kali ya, nih saya punya quiz nih ya. Kita quiz pakai Kahoot, nanti akan ada hadiahnya ya. Kemudian itu baru nanti kita sesi tanya jawab gitu ya. Bentar, saya siapin dulu kuisnya ya. Oke. Ya teman-teman nih boleh join Kahoot-nya nih teman-teman. Nanti di kuis ini akan ada 3 pemenang, nanti akan dapat hadiah nih dari kawan lama ya. Kemudian juga nanti ada Q&A, nanti penanya terbaik juga nanti akan ada hadiahnya nih teman-teman. Ayo, boleh Kak, join. bisa tolong di linknya Kak, di chat Kak. Terima kasih Kak. Iya boleh. Linknya teman-teman langsung buka aja nih kahoot.it, terus habis itu join, masukin ini game pinnya ini 583 555 gitu. Oh iya, mungkin biar lebih gampang teman-teman mungkin pakai NIM ya, atau nama asli lah ya. NIM strip nama atau enggak NIM aja juga boleh. Jangan nama orang lain ya teman-teman, nanti dapat hadiah orang lain lagi. Ntar pakai nama temannya gitu kan. Nanti yang dapat hadiah temannya. Jangan nama yang aneh-aneh ya. Iya. Nanti kalau namanya aneh-aneh dianggap nggak sah loh. Iya betul. Supaya nanti bisa kita langsung DM nih. Mungkin NIM kali ya Kak ya? Atau NIM gimana? boleh. NIM boleh ya? atau nama lengkap kalau nggak kepanjangan. Oh iya, oke. Tapi better Yang NIM penting sih NIM ya, ya. karena teman-teman kan di sini semuanya pakai NIM ya. Jadi nanti kita tinggal search NIM-nya gitu. Iya betul. Kita boleh ikutan juga nggak nih Kak Maidong nih? Panitia. Boleh dong. Boleh dong. Asik, boleh nih. Iya boleh. Ini Mbak Ajeng kuisnya kita boleh pengetahuan. ikut main nih Mbak Ajeng. Asik. Oh iya, dari tadi teman-teman ini notice nggak sih rupa-rupa itu ada ininya, ada karakternya tuh ya di PPT saya dari tadi itu nama karakter Ruru teman-teman ya. Jadi itu karakter yang gambar rupa-rupa tuh namanya Ruru. Teman-teman sih belum tahu. Semacam maskot. Ah ya maskot betul, maskot benar Kak. Maskot namanya Ruru. Ya. Nah, nih pastikan juga tidak salah ketik NIM ya, teman-teman ya. Coba diperhatikan lagi NIM-nya. Oke, ini kita ada sekitar 170 orang yang hadir di Zoom. Teman-teman, kalau misalnya udah, kita mau mulai jam berapa, Kak Michael? Ini 2 menit lagi deh ya, kalau nggak ya nih. Sekarang di Zoom ada berapa ya?
Ada Ada 170. 177. 177. Mungkin kalau udah sampai 77 atau ya. Ya udah 2 menit lagi deh Kak, 20 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 Kita menit start. lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Ini ada 8 pertanyaan teman-teman nanti kuisnya. Oke, kita start aja kali ya. Ini kayaknya udah nggak nambah lagi nih ya. Oke, kita start ya. Oke, pertanyaan pertama nih teman-teman. Apa logo dari gambar berikut? Hal yang segitiga, pemrograman Laravel. Yang belah ketupat PHP. Yang bulat MongoDB, yang kotak bolang. Oke, jadi jawabannya itu ini ya teman-teman ya, jawabannya bahasa pemrograman PHP ya. Ini ada yang jawab bahasa pemrograman Laravel, ada MongoDB, ada Golang ya, ada yang jawab gitu ya. Yang benar itu bahasa pemrograman PHP ya teman-teman ya. Kalau MongoDB itu untuk database, Laravel itu framework yang menggunakan bahasa PHP ya. Kalau bahasa pemrograman Golang yang tadi tuh logonya ya. Oke. Siapa yang paling atas? Oh, David Fernando. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apa logo dari gambar berikut? Oke, nah ini banyak yang tipu nih teman-teman ya. Ini jadi bahasa pemrograman Go ya teman-teman ya, bukan bahasa pemrograman Golang ya. Golang itu ya Go language ya. Jadi yang benar bahasa pemrograman Go, teman-teman ya. Nah, kalau Echo apa nih bahasa pemrograman Echo? Ini sebenarnya salah ya. Jadi Echo itu bukan bahasa pemrograman, tapi itu framework juga, cuma pakai bahasa Go. Kalau PHP tadi kan Laravel. Kalau Golang ada Echo, ada Gin ya. Yang biasa dipakai di rupa-rupa nih biasanya Echo ya. Waduh, yang memimpin sekarang NIM ini nih, NIM 0093721. Oke, lanjut ya, pertanyaan ketiga. Apa tugas dari seorang front-end developer? Mengintegrasikan pekerjaan front-end developer yang segitiga, yang biru bertanggung jawab dengan penanganan logika client side, kalau yang kotak bertanggung jawab dengan penanganan logika server side, yang kuning membuat sebuah aplikasi. Ya, jadi front-end developer itu ya bertanggung jawab dengan penanganan logika client side web application ya. Jadi kayak untuk tampilannya ya teman-teman ya. Tuh, kalau membuat sebuah aplikasi ya mostly semua yang di tag itu yang membuat aplikasi ya teman-teman ya. Oke. Oke, masih memimpin nih ya. 93721 masih memimpin nih. Lanjut. Apa tugas dari seorang back-end developer? Oke ya. Jawabannya ya ini ya, bertanggung jawab dengan penanganan logika server side web application. Ini masih yang salah nih, tangannya kepleset nih kayaknya ya. Ya jawabannya jadi server side ya, teman-teman. Membuat sebuah server bukan. Oke, masih memimpin nih ya, 3721 nih. Saya belum tahu namanya ya, saya tahu NIM-nya doang nih. Lanjut, pertanyaan kelima. Ini jawaban berganda, bisa pilih dari satu. Poinnya 2 kali. Karakteristik pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Yang segitiga pengulangan, yang lingkaran gaji besar, yang belah ketupat mudah untuk diotomatisasi, yang persegi mendatangkan keuntungan.
Ya, jawabannya benar adalah yang pengulangan dan mudah untuk diotomatisasi ya teman-teman ya. Kalau gaji besar ya nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. Kemudian yang mendatangkan keuntungan ya nggak mungkin hilang kalau yang mendatangkan keuntungan ya, pasti di-keep sama perusahaan. Tuh. Oke, masih bertahan nih 3721 nih. Waduh. Ini bukan orang dalam nih ya. Oh, ada tujuh peserta nih yang jawabnya benar 4 kali. Ya. Ini 722. Ini belakangnya doang 722, 721. Saya kira ini urutan nih. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan ke-6. Jawaban berganda juga ya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa bersaing dengan orang lain di dunia kerja? Yang segitiga memiliki growth mindset, yang lingkaran membuat mini project, yang belah ketupat memperbanyak CV, yang kotak kita memperbanyak koneksi dengan orang lain. Ya, yang benar itu memiliki growth mindset, membuat mini project, dan memperbanyak koneksi dengan orang lain ya. Bukan memperbanyak CV ya. Kalau memperbanyak CV itu namanya fotokopi CV itu ya. Ya, yang penting tadi saya bilang ya. Oke. Masih memimpin 3721. Wih, hebat juga nih. Oke, ada 16 peserta nih yang 3 kali jawabnya benar. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-7. Jawaban berganda juga lebih dari 1. Double point. Apa itu omnichannel e-commerce? Yang segitiga memberi solusi kepada satu klien, yang lingkaran memiliki banyak channel penjualan, yang belah ketupat menawarkan pengalaman berbelanja yang seamless, yang persegi menjual produk dalam satu channel online. Nah. Ya, jawabannya ini ya, tadi yang saya bilang di awal nih. Jadi kalau omnichannel itu memiliki banyak channel ya, sesuai dengan namanya omnichannel. Kemudian yang menawarkan pengalaman belanja yang seamless ya, menggabungkan pengalaman belanja online dan offline gitu ya. Berarti ya kliennya nggak mungkin satu ya teman-teman ya. Bahkan kliennya itu bisa antar bisnis B2B atau ke customer ya, business to customer ya. Terus juga ya menjual produknya itu nggak mungkin dalam satu channel doang teman-teman ya. Karena ada offline dan online begitu. Wah, 3721-nya menghilang. Yang memimpin sekarang 9623. Oke, ada 3 peserta yang jawab benar 6 kali. Pertanyaan terakhir nih. Ini paling gampang dan kalau teman-teman nyimak pasti tahu nih. Siapa nama dari karakter di bawah ini? Nah. Ayo, jangan salah nggak nih? Ada yang jawab Turu. Turu itu tidur ya teman-teman ya, bukan. Jawabannya Ruru ya. Tadi saya bilang ya di sebelum tahun ini mulai namanya Ruru ya. Kalau rupa-rupa itu ya nama e-commerce-nya rupa-rupa. Kalau Rupers itu bilangnya sebutan kita untuk orang yang ngikutin rupa-rupa ya. Ibaratnya kayak kita manggil pelanggan kita ya Rupers gitu ya. Yang sering berbelanja itu kita sebutnya Rupers gitu. Oke, kita lihat nih hasilnya nih. Yang juara 3, oke, 3734. Yang juara 2, 4864. Yang juara 1-nya siapa nih? 9623. Oke. 4 sama 5-nya ini. Ini mungkin boleh difoto dulu atau mungkin boleh nggak ya? Ini kita on cam yang menang nih. Yang top 3 nih. Boleh mungkin siapa nih 2? Jordan ya, Jordan 244019623 Jordan. Kemudian ada Yohanes yang di juara 3. Kemudian ada Matthew Gabe Jordan Munte. Oke. Boleh mungkin? Boleh on cam teman-teman?
Heeh. Mana nih? Oh, ada Jordan. Kemudian ada Matthew. Satu lagi Yohanes. Halo Yohanes. Lagi nggak bisa on cam. Oh, oke, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa di screenshot ya. Kita screenshot. Ya. Oke. Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sip. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Jordan, Matthew, sama Yohanes. Nanti dicek kolom chatnya ya. Oke, Oke thank deh. you. Oke. Oke, saya lanjutin dikit lagi ya, Kak ya. Ya, silakan. Saya lanjutin sedikit lagi. Udah kelihatan ya layar saya ya? Oke. Jadi ya ini saya mau sharing sedikit aja sih pengalaman saya. Bentar. Nah, ya jadi dulu kalau saya dari awal tuh awalnya jadi coach doang nih ngajar semenjak saya kuliah ya. Jadi saya kuliah sambil ngajar nih teman-teman ya. Ngajar nih namanya Coursenet. Kemudian jadi tim internal, saya juga pernah ngajar klien ini Halo Dokter ya. Tim Halo Dokter gitu saya pernah ngajar. Kemudian saya lanjut jadi backend developer nih. Pas saya magang saya di Rupa-Rupa ya. Kemudian saya juga sekarang jadi pegawai tetap di Rupa-Rupa juga gitu. Jadi di sini saya bukan untuk pamer atau apa, ya jadinya kita semenjak kuliah itu saya mau ngasih tahu kita harus aktif teman-teman ya. Jadi saya kalau untuk kuliah saya kupu-kupu, tapi pulang itu kan pulang ke rumah, pulang ngajar teman-teman ya, pulang ngajar di Coursenet ini, baru pulang ke rumah teman-teman ya. Jadi bukan kupu-kupu pulang ke rumah, jadi ada kesibukan lain gitu ya. Jadi di dunia kerja nanti kita ada nilai plusnya teman-teman ya, gitu. Saya juga di Coursenet ini di perusahaan yang sebelum saya sekarang saat ini juga saya bikin satu website juga, jadi untuk mengisi CV saya gitu ya. Oke, dari saya itu terima kasih teman-teman untuk waktunya udah memperhatikan gitu ya. Maaf kalau banyak kurang atau ada salah kata. Kita lanjut Q&A kali ya. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Boleh, silakan teman-teman. Untuk pertanyaannya bisa langsung raise hand kalau misalnya mau diskusi secara langsung, ataupun teman-teman bisa juga tulis di kolom chat. Kita masih ada 2 hadiah ya untuk penanya terbaik. Silakan teman-teman. Iya betul. Aduh, pada malu-malu nih nanya ya. Atau udah ngerti nih kan lagi emang. Oh, ada nih. Oke, mau saya bacakan, Kak Michael? Boleh. Ini ada yang resen nih, Kak. Oke, yang resen dari... Oke, yang resen dulu ya. Mungkin Priscilla Iya, boleh. Jessica, boleh silakan diskusi. Kalau bisa on cam boleh ya. Priscilla. Maaf Kak, nggak bisa on cam. Oke, siap. Nggak apa-apa, silakan. Kak, maaf nih. Kan Coursenet ini kan kakak kan aku lihat tadi kan Coursenet ya, Indonesia ya, benar? Nah itu ya, betul. Coursenetnya itu belajar tentang apa aja. Terus tahun berdiri Coursenet ini berapa Kak? Tahun berapa? Sejak kapan gitu Kak? Karena kan aku pernah gitu, cari gitu kan Coursenet, tapi nggak ketemu-temu gitu kan. Jadi pengen tahu aja gitu Kak. Oh ya, oke. Ya jadi saya jawabin langsung ya. Jadi kalau Coursenet itu ya ini sih pendidikan ini sih IT aja ya, IT training gitu. Saya dirinya saya kurang tahu gitu.
Saya kan nggak dari awal soalnya, tapi itu untuk ini sih apa les IT kayak gitu. Belajarnya biasanya ada, kalau saya sih di situ ngajar dulu ya, karena saya udah nggak di situ lagi, udah nggak jadi coach lagi. Saya fokus di rupa-rupa. Dulu pas saya ngajar ini PHP sama Golang sih itu. Karena saya juga biasa di rupa-rupa pakai bahasanya itu. Jadi sekalian saya latihan gitu. Kayak gitu. Pengajarnya itu ganti-ganti atau gimana ya, Kak? Pengajar ada banyak, jadi tergantung coachnya sih bisa ngajarnya atau enggak gitu. Jadi nanti yang assign itu adminnya. Kalau untuk Golang baru satu sih, saya doang pas saat itu. Itu. Berarti kalau rupa-rupa itu punya e-commerce Kak Michael sendiri? Oh bukan, rupa-rupa e-commerce ini di bawah PT Kawan Lama, Priscilla. Jadi saya kerja di rupa-rupa, bukan saya yang punya. bukan saya yang punya. Terima kasih, Kak. Terus kalau buat magangnya itu IPK-nya harus berapa ya, Kak? Kalau misalnya, kan nanti kan kami kan ada magang ya, buat semester 6 ini. Nah, ini IPK-nya harus berapa ya, Kak? Di rupa-rupa. Terima kasih, Kak. Oke, ini yang jawab mungkin. Oh ya, ini yang jawab mungkin dari ininya ya, kawan lamanya, karena saya kurang tahu. Oke. Priscilla, halo. Untuk IPK 3 ya, minimal 3. Coba dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya mau apply, silakan boleh apply. Nanti akan dibantu oleh timnya Bu Feci untuk rekrutmennya. Seperti itu. Kak, terima kasih, Kak. Dah. Thank you. Terima kasih Priscilla. Oke, thank you Priscilla pertanyaannya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, ingin raise hand lagi, silakan. Selagi menunggu, kita ada pertanyaan dari Jordan nih. Kak, apakah bisa back-end developer hanya mengandalkan satu bahasa program dan satu kemampuan database? Kalau menurut Kak Michael, gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Jordan untuk pertanyaannya. Jawabannya nggak cukup sih ya, karena pasti satu perusahaan juga nggak mungkin mengandalkan satu bahasa program tuh. Apalagi kalau di e-commerce kita tuh di sini kita pakai 3 database ya, ada Mongo, ada MySQL, kemudian ada Redis ya. Redis itu kan di server. Kemudian untuk produknya itu ada tambahan sih, kita pakainya Elastic gitu ya. Jadi kita kalau sebagai developer ya nggak bisa hanya satu doang gitu ya. Jadi kita harus belajar terus sih untuk keep up dengan teknologi dan kebutuhan usernya gitu ya. Karena kita nggak bisa ngandalin satu doang gitu. Kemudian kalau di backend ini bahasa pemrogramannya ini kalau di sini kita pakai Golang sama PHP nih. Jadinya Golang juga baru belakangan ini sih ya. Jadi kalau PHP mungkin untuk repo-repo lama gitu. Jadi lebih baiknya sih teman-teman ya bisa menguasai banyak bahasa ya, makin banyak makin bagus tentunya kayak gitu sih. Dan juga setiap perusahaan beda-beda nih teman-teman kebutuhannya gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, Jordan, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, thank you Jordan pertanyaannya. Dan berikutnya kita ada pertanyaan dari Albertus Magnus. Nah, Kak, Ruru itu maskot apa ya? Semacam komputer kah atau apa? Dan kenapa mungkin Kak Michael ada tahu kita mungkin filosofinya gitu? Oh ya, oke. Ya, jadi ini harusnya yang benar nih orang branding rupa-rupanya nih yang jawab ya. Tapi saya jawab sebisa saya nih. Jadi Roro itu maskotnya itu gambar ini apa lemari ya, lemari yang ditarik itu tuh. Karena kita fokusnya kan lumayan di kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi maskotnya itu sebenarnya tuh lemari tuh kayak gitu, bukan komputer. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa milih kayak gitu ya karena kita fokusnya sama furnitur gitu ya. Jadi home living kayak gitu. Oke, Nambahin jadi dikit kali ya. Mungkin karena kan Kawan Lama Group tadi brand proposition-nya adalah melayani keluarga untuk keluarga Indonesia gitu ya. Nah, keluarga ini kan biasanya makanya produk-produk Kawan Lama pun juga kebanyakan furniture, perkakas rumah, kemudian F&B-nya pun yang untuk keluarga gitu ya, keluarga friendly gitu ya, seperti itu. Jadi dan rupa-rupa ini menaungi segala produk untuk di retail atau consumer retail yang tadi ngarahnya adalah untuk ke rumah gitu, keluarga di dalam rumah.
gitu. Jadi makanya mungkin bentuknya kayak lemari laci gitu ya. Jadi tapi bentuknya kayak ada gambar-gambar mukanya gitu, seperti itu. Lebih kayak gitu sih. Jadi sesuai dengan brand proposition, sesuai dengan yang tadi vision and mission dan sebagainya itu sudah dipikirkan gitu sih. Biar nyambung gitu. Oke, thank you Kak Vanessa untuk jawabannya dan juga Kak Michael. Thank you Albertus untuk pertanyaannya. Oke, nah next kita pertanyaan terakhir ya, ini dari Gina. Ini untuk Kak Michael nih. Dengan banyaknya kesibukan, gimana Kak Michael mengatur time management? Sama penasaran aja nih Kak, berarti Kak Michael terima di Rupa-Rupa sebelum lulus ya? Apakah apply sambil mengerjakan skripsi bisa di Rupa-Rupa? Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya Gina. Jadi mengatur time managementnya gimana nih gitu ya? Jadi saya biasanya ya kalau pulang kuliah kan saya ngajar gitu ya. Saya ngajar ya udah saya review-review lagi. Dan saya juga biasanya kalau dulu pas kuliah saya ngajar algoritma pemrograman teman-teman. Jadi selagi saya ngajar juga saya jadi sambil review tuh materi kuliah gitu ya. Karena sambil ngajar kan. Jadi persiapan. Nah, karena biasanya kalau ngajar itu kan materinya udah ada kurikulumnya ya. Jadi saya biasanya Sabtu Minggu saya review, saya persiapan untuk seminggu teman-teman gitu. Jadi pas saya ngajar ya nggak perlu banyak-banyak persiapan lagi kayak gitu. Paling main game ya main lah sekali 2 kali gitu ya. Cuma kalau ya nggak bisa juga karena nggak ada waktunya ya. Kemudian saya keterimanya itu pas magang teman. Jadi bukan sebelum lulus ya. Sebelum lulus ya berarti ya. Pas magang. Jadi pokoknya pas magang saya keterima di Rupa-Rupa, kemudian lanjut jadi di Rupa-Rupa gitu, permanen di Rupa-Rupa kayak gitu. Kemudian apakah akan bisa mengajarkan skripsi di Rupa-Rupa? Oke, kalau misalnya di sini sih banyak juga ya yang magang dari BINUS nih di Rupa-Rupa. Di sini kita fleksibel sih, kita tinggal ngomong aja gitu. Yang penting izin ke atasan kita, misalnya kita mengajar skripsi gitu ya, atau misalnya dipanggil ke kampus nih untuk skripsi gitu ya. Nanti di sini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita yang magang gitu ya. Karena Rupa-Rupa tahu, yang kalau yang magang pasti ada ngerjain skripsi gitu ya. Dan saya juga ngambilnya skripsi di semester 7 ya. Jadi skripsi sambil intern. Kayak gitu. Mungkin memperjelas dikit gitu ya. Jadi si Kak Michael ini masuk dari internship gitu. Dari internship memang ada programnya. Kurang lebih berapa lama ya Kak Michael waktu itu internshipnya? Tahun ya, tahun. Nah, setelah itu Kak Michael lulus, baru akhirnya kita review untuk jadi pegawai. Gitu sih. Jadi memang sudah lulus, baru bisa menjadi pegawai di kita. Tapi internship-nya bisa dimulai dari internship. Nah, contohnya Kak Michael. Saya dulu juga dari internship, tapi kalau saya udah dulu di Human Capital. Gitu. Jadi bukan dan saya corporate. Jadi untuk menaungi kawan lama grup. Gitu. Kalau Kak Michael untuk di Rupa-Rupanya only gitu. Omni channel tadi. Nah, kalau saya untuk di kawan nama grupnya, jadi saya handle semua bisnis unit gitu. Nah, dulu saya masuk di HC, internship juga. Kalau saya dulu 3 bulan, setelah itu di review untuk jadi recruiter saat itu. Nah, tapi itu semua yang sudah lulus ya, gitu. Jadi kalau masuk ke kita itu kalau jadi pegawai yang sudah lulus. Tapi yang belum lulus masuknya adalah ke intern, gitu. Jadi bisa dimulai dari internship dulu. Terus tadi Kak Michael juga ceritakan ya sambil kuliah gitu ya, masih semester 7 sambil skripsi gitu ya, sambil ngerjain belajar books medis, ini juga belajar gitu ya, belajar untuk lebih tahu di medannya itu apa gitu ya, nanti akan dihadapi di depan gitu, jadi bisa lebih pas gitu. Nah, aku mungkin ngejawab sekalian punyanya Ivan kali ya. Udah ngelamar di IT Business, Teknologi Integration Analyst, dan sudah menyelesaikan tes assessment di website kawan grup. Nah, kalau memang lagi ada di vacancy di itu, berarti lagi dibuka gitu. Nanti ditunggu aja. Kita akan review ya nanti untuk proses. Ke prosesnya gitu. Mungkin Ivan boleh di direct message ya. Ini Ivan sudah lulus apa masih? Oh, ini intern kali ya. Kalau untuk yang belum lulus biasa masuknya ke intern Ivan. Kalau yang sudah lulus baru bisa untuk yang position untuk full time gitu. Baru lulus sidang skripsi. Oh, oke, berarti masuknya intern. Berarti belum bisa untuk jadi yang full time ya. Full time job gitu. Jadi masuknya mulai dari intern dulu paling di situ. Internnya berapa lama ya? Tergantung. Kita ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, si Kak Michael setahun gitu. Jadi memang nanti biasanya diperpanjang gitu ya. Misalnya ada kebutuhan, masih ada kebutuhan di lapangan gitu ya. Itu akan diperpanjang untuk internship-nya seperti itu. Jadi macam-macam.
Gitu. Nanti yang untuk apply nanti biasanya ada tim Bu Feci sih yang langsung dengan orang binusnya gitu ya, dengan tim binusnya untuk review gitu. Kemarin saya juga ada ada interview anak intern sih tapi di kafe kalau ini bukan IT. Nanti kita kontak dulu ya. Mungkin Bu Feci sendiri sudah beralih karena ada meeting selanjutnya. Nanti saya bantu tanyakan ya. Nanti biar kita koordinasi ke tim binus jadi bisa di-share mungkin dari karir internship tadi Bu Dewi ya dengan Bu Dewi Ratnasari gitu. Bener ya namanya Bu Dewi, bener kan ya? Bu Ratna aja, Bu. Bu Ratnasari aja. Sorry. Maaf ya Bu Dewi, Bu Ratnasari, maaf gitu. Namanya Mirip Ratna, memang Bu Bu Ratna. namanya, Bu. Oh ini ada Bu Peci, mungkin boleh dibantu Bu Peci. Tadi, sorry, itu apply-nya via apa ya? Maksudnya memang langsung ke Dia binusnya via website katanya. atau website-nya kawan lama? Website kawan lama. Apakah job itu memang lagi dibuka, infonya seperti itu. Terus ternyata baru lulus sidang skripsi. Kemudian internnya berapa lama Bu? Gitu. Gini, kalau untuk intern sekarang saya jelaskan ya, untuk intern IT di kita itu memang harapannya adalah minimal 1 tahun. Karena memang kaitan, mungkin Michael juga bisa share ya, proyeknya itu kan cukup panjang. Jadi memang harapannya memang 1 tahun bisa biar dapat secara utuh lah untuk pembelajarannya. Tapi kalau yang non-tech, non-IT itu memang sesuai dengan dari BINUS itu kan bisa 4-6 bulan. Atau bisa juga langsung ambil 2 kali berarti minimal 10 bulan. Nah, untuk tadi yang sudah apply ke websitenya kawan lama, nanti saya coba cek ya datanya, nanti kita juga bisa cek secara skillnya lebih masuk kemana. Nah, Oke, thank you. Mungkin menambahkan Bu Feci dan Bu Vanessa ini kalau saya lihat kalau baru lulus sidang skripsi bulan-bulan ini mungkin anaknya akan wisuda di bulan Desember. Itu apakah akan tetap masuk ke intern atau nanti akan masuknya langsung ke full time? Oke, Bu Feci silakan. Biasa memang kita akan jembatani dengan intern dulu ya. Nah, Jadi kan sekalian untuk adaptasi dulu, nanti setelah itu baru bisa masuk ke karyawan kalau memang performnya oke. Oke, siap. Berarti semoga menjawab ya Ivan ya. Thank you untuk pertanyaannya dan thank you to Bu Feci, Bu Vanessa, dan Kak Michael untuk informasinya. Dan teman-teman Binusian semuanya, ini sudah di-share oleh Kak Ajeng untuk link evaluasinya. Mungkin boleh langsung diisi ya teman-teman ya. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh silahkan selagi teman-teman mengisi link evaluasi. Dan pastikan selama teman-teman mengisi link evaluasi tersebut, teman-teman menulisnya dengan dengan benar ya. Jangan sampai ada salah tulis atau salah klik ya, terutama NIM-nya karena nanti kita akan untuk poin SAT akan kita ambil datanya dari situ juga gitu. Dan pastikan juga untuk namanya ya, nama yang ditulis teman-teman, hurufnya tidak ada yang misspelling, karena nanti e-sertifikatnya juga akan kita ambil dari situ. Sambil nunggu aku jawabnya, maksudnya ngejelasin tambahan nih ya, yang tadi Bu Feci juga nyinggung. Ya benar sih kalau misalnya untuk tech, biasanya kita setahun sih ya. Kenapa? Karena ya untuk IT itu saya aja mungkin untuk ini ya maksudnya benar-benar masih buta itu 3 bulan tuh perlu benar-benar belajar 3 bulan gitu ya. Mungkin bulan ke-6 baru benar-benar mulai fasih tuh ya. Fasihnya pun belum seluruhnya teman-teman gitu. Biasanya sih memang kalau tech itu 3 bulan, 6 bulan kurang sih. Jadi kayak baru belajar tiba-tiba udah selesai gitu ya. Kalau misalnya 3 bulan kependek, setahun yang paling ideal sih. Kayak gitu.
Bapak atau Ibu, maaf mau nanya, yang ini kan yang link absensi kan ada email. Nah, ini emailnya pakai email BINUS atau pakai email pribadi ya, Pak? Email yang aktif ya. Karena nanti kita akan kirimkan sertifikatnya juga melalui email tersebut. Gitu. Berarti email aktif ya? Iya, yang sering dibuka aja ya. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Jordan, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Ayu ya, atau Mbak Ajeng, atau Mbak Ira. Ini tentang internship nih. Jordan kayaknya lagi ada di semester 5 ya, baru semester 5 dan baru akan magang di semester 6. Oke, nanti akan dijawab ya, Jordan. Ini ada yang nanya yang Jordan ini ya? Iya. Kalau kamu mau ini ada briefing untuk enrichment intern, itu nanti tunggu aja ditanyakan sama EPC ya. Harusnya EPC kamu yang akan kabarin. Dengar nggak suaraku? Atau berisik? Halo, Pai? Iya, Mbak Ira. Terdengar? Jadi ini bisa kamu tanya aja ya Jordan sama EPC kamu masing-masing terkait dengan hal ini, karena briefing itu nanti yang atur dari EPC setiap jurusan. Ini mungkin yang dimaksud Jordan briefing enrichment yang dari SSC ya Mbak Ira ya? Itu nanti yang handle dari sana sih kan? Bener kan ya Mbak Ayu? Ya, benar. Nanti akan di-invite Jordan sama SSC. Jadi nanti yang akan menjadwalkan dari SSC-nya langsung. Sama, biasanya nanti EPC akan ngabarin sih. Mungkin kalau udah nggak sabar bisa nanya ya sama EPC-nya. Oke, Pai, tadi mungkin dari Mas Michael kali ya, bisa milih 2 penanya terbaik dari kawan lama, yang mana? Iya. Ini saya sebut aja kali ya. Ya, boleh, silakan. Itu ya, Gina dan Albertus tadi. Itu menarik tuh. Saya pertama kali tuh ada nanya terkait maskot. Ya, sama Gina. Oke, tadi ada Gina, kemudian Gina yang bertanya tentang time management ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kemudian betul. ada Albertus yang bertanya tentang maskot. Dua penanya terbaik ini akan mendapatkan hadiah dari kawan lama grup dan nanti akan diinformasikan oleh tim panitia. Jadi pastikan kolom chatnya dipantengin ya supaya nggak miss ya informasinya. Oke. Kalau dari kita, apakah ada penanya terbaik juga, Mbak Ira? Ada, nanti di-share sama Kak Ajeng ya. Jadi hari ini kita ada hadiah nih dari kawan lama. Ada 3 untuk pemenang kuis, kemudian 2 untuk penanya terbaik gitu. Terus dari kami, dari BINUS juga ada 2 penanya terbaik ya. Oke, nah ini pasti nanti teman-teman dilihat di kolom chatnya karena nanti akan diumumkan oleh Kak Ajeng. Oke, sepertinya waktunya juga sudah lewat ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman tadi sudah dipastikan sudah mengisi link evaluasinya ya yang sudah di-share oleh Kak Ajeng. Dan untuk itu kami ingin ucapkan terima kasih kepada tim dari kawan lama grup, kepada Kak Michael, kemudian ada Ibu Feci, ada Ibu Vanessa, kemudian ada
dari Kak Bramasta ya, dan semuanya yang sudah hadir dan memberikan informasi sharing kepada teman-teman Binusian semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman Binusian semuanya untuk berkarya di masa depan nanti. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara pada pagi hari ini, dan sampai jumpa lagi ya teman-teman Binusian semuanya di acara berikutnya, karena kita nanti akan ada acara lagi ya. Nanti siang kalau nggak salah masih ada ya Mbak Ira ya? Oke, nanti siang masih ada acaranya, jadi dipastiin teman-teman dipatengin aja. Jam berapa Mbak Ajeng? 13.30 nanti bersama PT Indosat. Oke, jam 13.30 nih teman-teman. Dicek di Instagramnya internship karir ya, internship Binus ya, untuk link registrasinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman Binusian. Terima kasih. Thank you. Thank you Mas Faisal, tim Sama-sama. Binus. Bu Vanessa, Assalamualaikum. Izin live ya, thank you. Iya, thank you. Oke, ini dia untuk kalau ingin silakan teman-teman di scan barcode-nya. Nanti kita akan ada dari Indosat Ooredoo. Oke. Oke, untuk buat dua pemenangnya jangan lupa diisi ya, semuanya. Untuk dua penanya terbaik dari Binus itu ada Ivan Austin Suryajaya dan ada dari Gina. Gina tadi udah ya. Oke, silakan diisi linknya, link khusus pemenang ya, pastiin nama teman-teman diisi dengan benar. Oke, thank you dan sampai jumpa. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman, saya izin akhirin ya. Kita ketemu lagi nanti siang ya. Terima kasih, Pak.